Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Pimpinan Pondok Dinda Kiai Haji Imadul Haq Hadali, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO yang saya juga hormati, para asatid dan segenap jajaran pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi MPO Pondok Pesantren Matlabul Ulum yang juga saya hormati, pengurus lama Ikatan Santri Matlabul Ulum ISMU tahun ajaran 2021-2022 yang saya cinta banggakan, pengurus baru Ikatan Santri Matlabul Ulum ISMU Gudeg dan Rayon tahun ajaran 2022-2023 yang saya juga cinta banggakan. Anak-anakku sekalian, seluruh santri Pondok Pesantren Matlabul Ulum yang saya cintai, syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu sunnah dan tradisi pondok, di mana sunnah dan tradisi pondok ini yang bernama pergarus ataupun pergantian pengurus kita laksanakan setiap tahunnya, dan salah satu tujuannya adalah sebagai pendidikan kepemimpinan di Pondok Pesantren Matlabul Ulum. Anak-anakku sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan sebelum ini, bahwa ISMU itu ibaratnya adalah sebagai jantungnya pondok. Maka jantung itu harus selalu bergerak. Manusia dengan salah satu organ tubuhnya, yaitu jantung, akan dikatakan manusia tersebut hidup manakala jantungnya bergerak. Tapi sebaliknya, manusia akan dikatakan dia sudah berakhir hidupnya manakala jantungnya sudah tidak bergerak. Sama juga dengan ISMU. Dia diibaratkan sebagai jantung. Gudeg, ISMU Gudeg dan Rayon itu diibaratkan sebagai jantung pondok.
Dia harus selalu bergerak, tidak boleh berhenti. Mata boleh saja tidur. Antum punya mata enggak? Boleh saja tidur. Tangan, kemudian kaki yang kita miliki boleh saja beristirahat. Tapi jantung tidak boleh berhenti bergerak. Apa maksudnya? Misal keamanan. Keamanan ini adalah salah satu bagian penting di pondok ini. Enak ismul aman, anak keamanan yang baru bisa berdiri. Ini kok jauh-jauhan ini kamera. Ya sudah. Mereka itu 3 orang, tugasnya berat. Sebagai bagian terpenting, salah satu bagian terpenting di pondok ini, maka keamanan secara organisasi tidak boleh berhenti bergerak, tidak boleh tidur. Yang boleh tidur itu adalah orangnya, itu pun gantian. Tapi bagian keamanan secara institusi, secara kelembagaan, dia harus selalu terjaga. Dia harus bisa memastikan dan menjamin keamanan pondok selama 24 jam. Jangan sampai pondok ini kebobolan, apalagi kehilangan, apalagi yang hilang bukan saja barang, tapi santrinya hilang. Naudzubillah. Maka keamanan dituntut untuk bekerja keras. Sehingga yang lalu biarlah berlalu, saatnya kita menatap masa depan dengan penuh motivasi. Anak-anakku sekalian, begitupun bagian-bagian yang lain, kayak Qismul Lughah. Qismul Lughah itu tugasnya sebagai muharrik, penggerak, menggerakkan bahasa. Ini sulit sekali. Pekerjaan keamanan, pekerjaan bagian bahasa ataupun bagian-bagian yang lain adalah pekerjaan yang sangat besar sekali. Bukan pekerjaan yang ringan. Maka ini butuh ekstra, butuh semangat. Tentu antum, ya, kalian ini para pengurus yang baru harus mau belajar dan belajar lagi. Karena antum dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk ismu dan pondok. Wa idza soluhat al-ma'had wa idza fasadat al-munaddamah fa fasadat al-ma'had. Kalau organisasi ismu ini baik, benar, maka pondok ini akan ikut baik. Wa idza fasadat, sebaliknya kalau organisasi ismu, gudep, rayon ini rusak, naudzubillah, maka pondok juga akan rusak. Ingat anak-anakku sekalian, perkembangan pondok
kebaikan pondok, aktivitas pondok ada di genggaman kalian. Kuncinya sudah kalian pegang. Saatnya menggunakan kunci itu dengan sebaik mungkin. Jangan salah menggunakan kunci. Anak-anakku sekalian, saya juga pernah menyampaikan kemarin bahwa kalau di luar pelatihan kepemimpinan itu biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah sebagai media pelatihan, dan itu biasanya berlangsung selama 3 atau sampai seminggu, dan itu biasanya meliburkan sekolah. Tapi kita di pondok ini tidak, gak ada istilah libur sekolah. Kalian menjadi pengurus, tetap sekolah, tetap jamaah, tetap apalagi ekstrakurikuler, tetap mufradat, tetap pengajian kitab, tetap gak ada libur. Gak ada spesialisasi untuk pengurus diliburkan. Itulah hebatnya pendidikan kepemimpinan di pondok. Itulah yang membedakan pendidikan kepemimpinan di pondok dengan di luar. Maka beruntunglah kalian yang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di pondok ini, dan manfaatkanlah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, pekerjaan yang akan kalian kerjakan sangatlah banyak. PR ismu ini, pekerjaan rumahnya menumpuk. Maka segera susun program kerja. Kalian harus paham, pada masing-masing bagian harus paham apa program kerja pada bagian yang kalian pegang saat ini. Program kerjanya apa? Kalau sudah ada program kerja, maka buat program kerja percepatan. Misalkan ya di pemerintahan gitu ya. Makanya ini kan istilahnya, mana ketua ISMU? Berdiri. Nah, ini presiden kita ini. Kita tepuk tangan. Wakilnya mana? Berdiri. Nah, ini wakil presidennya. Bagian-bagiannya mana? Bagian-bagian di ISMU mana? Berdiri semua. Bagian-bagiannya. Kecuali yang rayon, duduk dulu. Yang rayon duduk dulu. Mana rayon? Duduk dulu ya. Nah, ini menteri-menterinya ini. Kita kasih tepuk tangan. Ketua rayon mana? Berdiri. Nah, ini gubernurnya. Ya. Rayon apa namanya? Apa nama rayonnya? Rayon Mabna Muadalah. Berarti ini gubernur Mabna Muadalah. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, Idlisu.
buat program-program percepatan, buat program-program di mana program itu sudah menjadi problem yang lama. Apa kira-kira problem yang lama di bagian saya? Karena mustahil, tidak ada problem itu mustahil. Justru disinilah letak kalian untuk berpikir keras sebagai seorang pemimpin. Karena intinya anak-anakku sekalian, pendidikan kepemimpinan di pondok ini bagaimana kalian mampu untuk berpikir, untuk merealisasikan apa yang kalian pikirkan, membuktikan. Bukan hanya ada di otak, tapi kalian realisasikan, kalian buktikan lewat sebuah pekerjaan. Baru setelah itu kalian evaluasi. Evaluasi boleh dengan diri sendiri atau minta pandangan orang lain, minta kritikan dari orang lain. Karena kritikan itu salah satu alat untuk membangun kita. Jangan pernah anti terhadap kritikan. Pemimpin itu harus kuat. Baru dikritik sedikit sudah baper, ciut, ya. Sudah dikritik sedikit sudah ciut. Kemudian apa? Ya akhirnya loyo, nggak punya semangat. Jangan. Jadikan kritikan itu sebagai alat untuk membangun diri kalian. Dan ini anak-anakku sekalian, jabatan, tanggung jawab, kewajiban kalian yang kalian miliki saat ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hebat seperti kalian. Saya sampaikan kalian adalah orang-orang hebat karena kalian adalah orang-orang yang terdidik. Kalian dari mulai kelas 1, bayangkan ya, selama 24 jam, setahun penuh. Dan ini kalian mengemban amanah selama 1 tahun penuh. Bagian keamanan seperti itu. Bagian dapur, ini kalau bisa nanti dia yang berbelanja ke pasar. Mana bagian dapur? Ayo berdiri. Ini yang bertanggung jawab makannya santri dan guru. 1 orang, Ustaz. Ya, Ustaz, 1 orang. Oh. Ya sudah, duduk. Bahkan bagian dapur ini nanti yang nyeksek bawang. Ya. Harus, santri harus siap. Jangan bilang antum itu jadi bagian dapur kalau antum masih belum bisa masak telur, ya, goreng ikan misalnya. Harus punya keahlian. Jadi sekali lagi, antum itu punya pekerjaan, punya tugas dan kewajiban yang sangat besar sekali. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat seperti antum. Saya yakin antum bisa. Saya yakin. Kenapa? Karena antum sudah terdidik semua. Kalau orang-orang yang tidak terdidik, mustahil akan bisa melakukan. Pasti berpikirnya, saya dapat apa? Saya jadi keamanan, saya dapat apa? Saya jadi bagian dapur,
Apa yang saya dapatkan? Berapa gaji yang saya dapatkan? Kita nggak seperti itu. Di pondok ini falsafah kita adalah give, give and give. Jangan punya falsafah take and give. Buang take-nya itu. Apalagi diganti semuanya menjadi take, take, take. Gak ada. Apa falsafah kita? Give, give and give. Memberi dan memberi dan memberi. Berbuat, berbuat dan berbuat untuk pondok. Selamat menjalankan amanah. Untuk anak-anakku, pengurus yang baru, tingkatkan mentalitas kalian. Kalian harus percaya diri, bangun kepercayaan diri kalian dengan baik, asah diri kalian dengan sebaik mungkin, kembangkan lagi ilmu yang kalian miliki. Gak usah takut. Saatnya kalian sekarang untuk membuktikan bahwa kalian betul-betul bisa menjadi pengurus, pemimpin yang terbaik. Untuk anak-anakku kelas 6, saya juga akan menyampaikan ini orang-orang yang hebat. Tepuk tangan untuk kelas 6. Karena mereka tidak akan pernah ada ruang untuk beristirahat. Malam ini pelantikan, besok langsung pembukaan learning center. Dan mereka ini langsung akan menghadapi ujian kelulusan kelas akhir. Jangan hanya U-nya yang keras, tapi nanti belajarnya yang harus semangat. Jadi harus semangat. Kelas 6 ini tidak ada kita istilah istirahat, ya. Faida farogta fan so, ya. Kita sudah istirahat, antum sudah istirahat dari keorganisasian, dan sekarang akan masuk kepada ujian berikutnya, dan itu ujian ataupun gerbong yang lebih berat, ujian yang lebih berat, yaitu ujian kelulusan. Saya harapkan kelas 6 betul-betul semangat, betul-betul belajar dengan giat, karena ujian yang akan kalian hadapi saat ini adalah ujian pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu kita sebut dengan ujian akhir kelas 6 ataupun ujian nihai. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kakak-kakak kelas kita kelas 6 sukses semuanya, diberikan kesehatan, dan kita juga doakan mudah-mudahan seluruh pengurus ISMU yang baru saja dilantik diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan semangat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, selamat sekali lagi, dan ingat, berbuatlah yang terbaik. Berbuat baik itu memang butuh usaha, kerja keras, dan pemikiran. Jangan salah, terkadang kita sudah menganggap baik, tapi cara yang kita gunakan salah. Misal, pemberian sanksi. Jangan sampai ada kasus seperti tahun kemarin. Itu haram hukumnya. Jangan sampai ada kasus pemberian sanksi berupa kekerasan fisik. Ini tidak boleh dan haram hukumnya bagi pengurus untuk melakukan ini. Carilah sanksi-sanksi yang lain yang mendidik,
ya, dan antum sudah menguasai itu. Makanya jalani dengan penuh kesabaran, jalani dengan penuh kebaikan, berpikirlah sebelum berbuat, dan sabar adalah salah satu kunci. Selain itu juga adalah keikhlasan tadi. Kita harus ikhlas, betul-betul berbuat diniatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.